Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, apa kabar? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat. Kita kembali lagi di acara Habatus Hidupku Bagi Kristus. Adik-adik, pagi ini kita akan ambil pelajaran di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar dan belajar akan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan turut campur tangan supaya kami mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian merasakan dikejar oleh seseorang, kemudian kalian ketakutan dan kalian bersembunyi di satu tempat, tidak mau keluar? Di sini kita akan belajar di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 siapa yang dikejar dan siapa yang sedang ketakutan. Ya, Ibu akan bacakan sebagian dulu. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hei Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Yuk adik-adik, Elia seorang nabi yang besar, ya. Dia sanggup membunuh nabi-nabi Baal dengan cara yang luar biasa dengan pertolongan Tuhan. Tetapi saat dia melihat teman-temannya nabi-nabi juga yang dibunuh, kemudian orang Israel sudah melupakan Tuhan. Mereka sudah menyembah kepada Baal, bukan kepada Tuhan lagi, dan mereka meruntuhkan semua mezbah-mezbah Tuhan, ya, dan mengejar membunuh semua nabi-nabi Tuhan. Tinggal hanya satu, Elia, yang masih hidup. Sehingga Elia ketakutan, takut dia dibunuh juga. Akhirnya dia ngumpet, ya, dia sembunyi di sebuah gua. Nah, Tuhan melihat bahwa Elia itu adalah seorang yang luar biasa, yang bekerja dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tetapi saat itu kenapa Elia diam dan bersembunyi? Tuhan bertanya kepada Elia, "Hei, sedang apa yang kau lakukan, Elia?" Ya. Nah, Elia berkata bahwa dia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tetapi saat ini dia ada di dalam sebuah gua karena ketakutan, ya adik-adik. Di sini Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menjadi takut dan diam. Jadi Tuhan senang kalau anak-anaknya tetap hidup aktif, ya, tidak diam, tidak meratapi keadaan dirinya, ya, tidak bersedih. Nah, tetapi Tuhan mau Elia keluar dari gua dan melakukan tugas. Jadi Tuhan mau anak-anak Tuhan semua melakukan tugasnya sebagai anak-anak Tuhan, tetap aktif, ya, tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta, Tuhan ada bersama-sama dengan orang percaya.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan beserta kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat setiap kegiatan kita seperti Tuhan melihat Elia. Ya, akhirnya Tuhan beri Elia tugas, yaitu untuk mengurapi siapa? Hazael supaya diurapi menjadi raja Aram. Kemudian Yehu cucu Nimsi diurapi juga oleh Elia untuk menjadi raja Israel. Kemudian satu lagi, Elisa bin Safat diurapi juga untuk menggantikan Elia. Nah, ada 3 orang ini. Kata Tuhan, kalau ada orang yang terluput dari pedang Hazael, maka nanti akan kena oleh pedang Yehu. Yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ya, jadi setiap orang yang tidak sujud menyembah kepada Tuhan akan dibunuh oleh pedang-pedang ketiga orang ini. Tetapi Tuhan berjanji akan membiarkan 7.000 orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, yang hidup menyembah kepada Tuhan, dilindungi. Ya, nah tadi kan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal, ya, Tuhan akan membiarkan mereka hidup. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi, menjagai kita, dan Tuhan mau anak-anak Tuhan tetap aktif, setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan ibadah kepada Tuhan, tidak meninggalkan belajar firman Tuhan, tidak meninggalkan berdoa kepada Tuhan. Ya, kita tetap setia seperti Elia, tetap aktif di dalam Tuhan. Oke, mengerti ya anak-anak ya? Nah, firman Tuhan sampai di sini. Nanti kita akan belajar lagi di hari-hari yang akan datang di dalam acara Habatus ini. Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan sudah memberikan pengertian untuk kami tetap aktif sebagai anak-anak Tuhan, hidup setia dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberi kekuatan untuk kami tetap setia di hadapan Tuhan dan aktif di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti Habatus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.